Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 17 November 2020, peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hongaria. Elizabeth adalah putri dari Raja Hongaria yang lahir pada 7 Juli 1207. Sebagai seorang putri raja, Elizabeth memilih hidup sederhana dan penuh iman akan Tuhan daripada hidup santai dan penuh kemewahan. Sejak kecil, Elizabeth sudah direncanakan untuk perkawinan politis dengan Pangeran Ludwig, putra dari Hermann Trungisdia dan Hesse, sekarang di negeri Jerman. Pada usianya yang keempat tahun, Elizabeth dibawa ke Kastil Wartburg guna dipersiapkan sebagai istri Pangeran Ludwig kelak. Ketika remaja, Elizabeth Hongaria tampil cantik, menarik, sederhana, tekun dalam doa dan selalu dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan Santa Elizabeth menuai cemoohan banyak orang, termasuk saudara-saudari dari Pangeran Ludwig. Maka ia dikatakan lebih cocok sebagai seorang pelayan rumah tangga daripada menjadi putri raja. Pada usianya yang ke-14, Elizabeth menikah dengan Pangeran Ludwig. Mereka dianugerahi 3 orang anak. Ludwig tidak pernah menghalang-halangi karya karitatif Elizabeth. Pada tahun 1225, Jerman dilanda kelaparan. Elizabeth setiap hari hampir menghabiskan persediaan makanan yang ada di istana. Pada suatu hari, Elizabeth hendak membagi-bagi makanan dan menyembunyikan makanan itu dalam rok kerjanya. Ketika bertemu dengan Ludwig dan ditanya, "Apa yang kamu sembunyikan di balik rokmu?" Dan Elizabeth membukanya, dan ternyata didapati banyak bunga mawar yang indah. Padahal yang dibawa tadinya adalah roti-roti. Sungguh sebuah keajaiban mukjizat yang istimewa. Santa Elizabeth wafat pada 17 November tahun 1231. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu."
Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika SMA, saya senang sekali main bola basket. Dan saya masuk tim inti basket di seminari menengah. Kalau sekarang badan saya mirip bola basket. Dalam tim basket kami, ada kakak kelas saya yang badannya pendek, nggak proporsional dalam main basket. Mungkin tingginya sebahu saya. Namun ia lolos seleksi dan masuk tim inti sebagai pemain utama. Meski postur tubuhnya pendek, namun ia sangat lincah dan setiap kali menembak, shooting, pasti masuk ke dalam keranjang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Zakeus, seorang pemungut cukai yang berbadan pendek. Ia mempunyai keterbatasan untuk berjumpa dengan Yesus. Pertama, karena ia kepala pemungut cukai, seorang pendosa yang mengambil keuntungan, mengambil pajak dari orang-orang Yahudi untuk disetorkan kepada penjajah Romawi. Yang kedua, ia punya keterbatasan fisik, yakni badannya pendek. Namun keterbatasan tidak menghalanginya untuk bertobat dan mengalami keselamatan. Mirip seperti kakak kelas saya yang berbadan pendek namun dengan usaha kerasnya membuahkan hasil sebagai pemain inti. Zakeus yang mendengar Yesus melintas, segera ia memanjat pohon ara supaya ia dapat melihat Tuhan. Pertobatan Zakeus berbuah pada keselamatan. Ia berkata, Tuhan, separuh dari harta milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang-orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah sebuah pertobatan sejati. Pertobatan yang disertai dengan perbuatan nyata untuk mengubah hidup, mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah bertobat? Dan sungguh pertobatan kita berbuah dalam kehidupan harian kita. Semoga itulah yang kita buat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.